Beberapa makhluk-makhluk seperti itu juga mengalami perubahan. Kayak mungkin siluman ular. Mungkin di tahap pertama dia warnanya ini. Nanti semakin tua warnanya berubah. Nanti ada yang keluar mahkota, yang terakhir kalau nggak salah bisa keluar sayap. Pocong sendiri itu sebenarnya ada beberapa macam ya Mas ya. Mungkin ada beberapa pocong yang sebagai penanda bakal ada orang meninggal, atau tanda ada orang yang keluarga dia sudah meninggal. Secara mereka kan gaib. Gimana mau ngeludahin? Iya. Orang ngomong aja sebenarnya mereka nggak bisa. Sekarang kan logikanya orang ngomong pakai apa? Pita suara. Iya. Lah mereka kan nggak punya pita suara. Lah gimana mereka bisa ngomong? Iya. Makanya cuma bisa aja kan karena nggak punya pita suara. Gaib itu nggak bisa berwujud gitu loh. Orang penarikan benda gaib aja saya percaya nggak percaya sih. Dulu kan pernah ramai itu penarikan emas gaib itu kan? Iya. Harta Bung Karno itu. Harta Bung Karno apa sampai sekarang nggak ada kan? Iya. Kuningan. Karena memang nggak ada itu. Kuningan itu beli di Shopee. Tapi sebenarnya genderuwo itu orang lihat tinggi besar ya? Iya. Betul segini genderuwo itu. Dulu sih. Genderuwo itu kecil. Tapi karena orang itu takut jadi ngeliatnya gede banget. Padahal hasilnya kecil. Genderuwo itu makhluk apa sih Mas sebenarnya Mas? Apa ya? Siluman atau Lebih jin? ke jin sih kalau Jin. bilang bukan siluman. Kayak dwarf ya? Iya kayak dua. Kalau bogel pendek. Sebenarnya bugel, cuman karena orang takut jadi kelihatan besar. Tahu. Berarti kan kalau ada yang bilang genderuwo sama buto hijau tuh sama kan? Cuma bedanya genderuwo itu kan berbulu ya. Buto pun beberapa itu berbulu, ya hampir mirip sih sebenarnya, cuman kalau buto itu kayak ibaratnya kayak Pokemon tuh revolusi lah. Kadang beberapa Digimon, emang kayak Digimon. kayak Digimon. Kadang beberapa makhluk-makhluk seperti itu juga mengalami perubahan. Kayak mungkin siluman ular. Mungkin di tahap pertama dia warnanya ini. Nanti semakin tua warnanya berubah. Nanti ada yang keluar mahkota, yang terakhir kalau nggak salah bisa keluar sayap. Terakhir, pasien yang terakhir. Saya pernah lihat satu, udah ada sayapnya. Sama kayak macan pun pertama mungkin macannya biasa, loreng, kuning gitu kan. Ntar jadi putih, ntar habis itu ada batu, kristal di kepala, di terakhir sampai punya sayap juga. Rata-rata begitu. Kayak sping gitu. Ya, kayak spin. Ya rata-rata seperti itu. Semua itu pada berubah. Kayak genderuwo pun juga mungkin suatu saat kalau mereka itu ibaratnya apa ya? Kayak mereka kan dari jin kan dari api nih ya Mas ya. Iya. Ketika apinya ngumpul api tambah gede ya perwujudannya gimana bisa bikin orang takut, biasanya berubah seperti itu. Berkobar kan. Besar. Sosok yang ditakuti Mas Jero nih. Lollipop. Itu dia tinggi atau Mas? Permen candy itu. Permen candy itu. Sugus. Jadi Sugus gini, untuk pocong sendiri itu sebenarnya ada beberapa macam ya Mas ya. Mungkin ada beberapa pocong yang sebagai penanda bakal ada orang meninggal, atau tanda ada orang yang keluarga dia sudah meninggal. Kalau orang yang akan meninggal, biasanya pocong yang ikut itu gak ada mukanya, gak kelihatan mukanya. Ditutup atau gelap gitu? Ini misalkan saya mau meninggal nih ya, anggap aja gitu kan, amit-amit ya. Saya mau meninggal, saya diikutin sosok pocong nih, tapi mukanya gak kelihatan. Iya. Tapi kalau misalkan ada yang ikut saya, tapi pocongnya itu mukanya muka keluarga saya yang meninggal, itu berarti nandakan dia ada keluarga yang baru saja meninggal. Biasanya selama 100 hari kalau nggak salah, sekitar 100 harian. Ada lagi sosok yang nyerupain pocong itu mukanya biasanya serem. Pertama ngeliat sekali saya waktu di kosan dulu, mukanya itu hitam, hampir kayak mau apa sih namanya, lumer, melting gitu, ya melting gitulah. Itu saya pernah ngeliat di situ, saya paling serem karena yang secara langsung mungkin lebih ke ngelihat itu sih ya, kehidupan selanjutnya mati di pocong, makanya ngelihat pocong serem. Aduh, salah nanya juga ya. Iya kan? Kehidupan selanjutnya. Terus juga ada beberapa orang yang ngeliat di hutan katanya pocongnya tinggi-tinggi. Iya. Mungkin sama kayak yang kasus si genderuwo tadi, karena kita takut, kita ngerasa kayak nggak bisa apa-apa gitu kan, akhirnya mereka lebih kelihatan tinggi biar lebih serem lagi gitu loh. Aslinya ya tetap paling tinggi paling cuman 2 meter sih kalau saya tahu. 2 meter lebih dari itu udah nggak ada. So juga ada teman juga Mas kasus kan, dia tuh di Jakarta ini, rumah itu kan dekat kebun pisang kan. Jadi dia tuh pas pulang itu kecepatan air lah, kayak di cipatan air kan, gitu ya. Apaan nih? Nah dia itu selama berapa 40 hari apa itu badannya itu bau Mas, bau busuk kan, bau busuk.
Nah pas dia naik orang pintar dia bilang katanya lu ini Ludain. diludahin pocong kan. Itu pocong itu ada di ini nih di pohon pisang dekat samping rumah lu dibilang. Nah ternyata benar itu situ ada pocong juga cuman gimana cara ngudahin nih? Nah, pohon pisang itu. Iya. Dipanggilin Paris. Salam dari Binjai. Oh iya. Begitu juga. Pergi itu pocong. Gak usah manggil dukun. Panggil Paris aja. Habis itu. Bener. Ada. Terus kan. Kalau yang kasus diludahin pocong, saya sering dengar tuh. Cuman kalau bener-bener tahu kejadian nggak pernah sih. Secara mereka kan gaib. Gimana mau ngeludahin? Iya. Orang ngomong aja sebenarnya mereka nggak bisa. Sekarang kan logikanya orang ngomong pakai apa? Pita suara. Iya. Lah mereka kan nggak punya pita suara. Lah gimana mereka bisa ngomong? Iya. Makanya cuma bisa aja kan karena nggak punya pita suara. Jadi kalau ngeludahin, kayak nggak sih kalau saya nggak ngeludahin. Mungkin apa yang lain. Itu berarti cairan itu bukan dari pocong ini kan mas? Berarti ya? Atau dari Bukan. binatang lewat kali ya? Bukan. Beberapa nggak tahu ya, saya pernah diceritain orang, bukan diceritain sih, teman saya mamerin video katanya, Maya habis dibersihin tiba-tiba keluar darah, tapi darah itu kayak diciprat tuh kan kayak netes kan, nggak masuk akal loh. Kita emang sengaja gitu loh ya gaib itu nggak bisa berwujud gitu loh. Orang penarikan benda gaib aja saya percaya nggak percaya sih, tapi saya pernah ngeliat langsung jadi wujud beneran. Cuman ya butuh bener-bener tenaga yang luar biasa gitu loh. Apalagi kasus-kasus orang yang dulu kan pernah ramai itu penarikan emas gaib itu kan. Iya. Harta Bung Karno itu. Harta Bung Karno. Apa sampai sekarang nggak ada kan? Iya. Kuningan. Karena memang nggak ada itu. Kuningan itu beli di Shopee. Banyak kita cari aja. Mas Kuningan Bung Karno murah itu. Kalau yang saya pernah dengar kan soal penarikan itu kan memakai alat bantu jin atau ilmu yang namanya batara karang ya atau jenglot. Ya, narik apa nih? Pusaka. Narik pusaka ya. Dulu saya pernah punya guru. Ya anggap aja guru lah. Dia orang Baduy, orang Banten, dia pasti tahu kan. Iya. Dia pernah ngirim gaib. Jadi ngirim batu mustika dari Banten, terus tiba-tiba depan rumah. Logikanya kan nggak bisa kan? Iya. Orang nggak ada CNT dan sebagainya, Iya. kok tiba-tiba sampai di depan rumah. Nah itu antara percaya nggak percaya, tapi emang benar-benar terjadi gitu loh. Dan dia nggak pakai batara karang, dia pakai apa sih? Mungkin orang bilang kayak tenaga dalam mungkin ya mungkin seperti itu. Tapi kalau penarikan pakai batara karang kayak nggak semua pakai itu deh. Tapi setelah nih teman saya juga, dia bapaknya dulu ikut tim penarikan emas juga. Yang bahaya dari penarikan emas adalah emas itu ditukar dengan nyawa. Oh iya kayak bangga gitu ya. Ditukar dengan nyawa. Jadi ya bukan masalah batara karang, justru malah mereka itu punya, kalau orang sekarang bilangnya marketing, orang salesnya lah. Iya. Yang nawarin. Ya itu ntar yang ditukar itu. Kalau mau ambil emas ya nyawamu nggak ada. Jadi percuma kan punya emas kalau akhirnya mati. Iya. Sebenarnya ya itu tadi ya keserakahan manusia aja sih yang bikin kayak gitu. Apalagi pakai jenglot, orang jenglot aja dari bangkai tikus, besok bikin ditawarin. Soalnya kan saya temu beberapa orang nih kan yang dia bisa narik pusaka kan. 3-4 orang lah dibilang. Satu orang nih pertama nutup nih mas nih. Ya kalau yang lainnya kan emang dia punya jenglot ratu dibilang, terus jenglot juga. Nah lagi nutup nih. Dia bilang ini energi nyata. Pas udah ngobrol lebih dekat, lebih dalam, dia cerita, iya yang ikutin gue batara karang nyata, atau bisa dibilang jenggot lah. Wah, pantesan kan kayak narik pusaka tuh gampang banget, tinggal tepok gini, rangkul set, udah ada batu. Teman saya dulu pernah, dia penarikan tapi lebih ke trik sulap. Sangka pakai kayak pesulap merah. Dia cerita sendiri sama saya. Ada orang yang kakak minta ditarikin, situ ada batu nih. Dia datang memang. Ada saya juga. Dia narik itu posisi di sini ada. Tapi batunya menyala.
Ya, nyala batunya. kayak punya Pak Ahok gitu. Batunya nyala waktu kan ngambil di salah satu apa sih mata air gitu kan. Waktu batunya dimasukin itu nyala. Dia sebenarnya nggak narik batunya, narik isinya dimasukin ke batu. Gitu. Langsung ngisi. Batu biasa. Batu biasa. Batu akik gitu yang di Malioboro itu loh. Nah teman nih Evan Injury itu mau ini mas penelusuran. Sebenarnya kemarin kita ada konsep baru penelusuran ya, lebih ke live bareng gitu loh. Nanti teman-teman yang ikut live kita ajak buat naik, nunjukin rumahnya, kita cek ada atau enggak. Ya jadi penelusuran online gitu aja, enggak yang ke tempat. Karena kebetulan kan Ervan di Jakarta, saya di Sidoarjo gitu loh. Untuk ketemunya susah ya gitu aja jalan paling gampang kan nge-live gitu. Bisa live Instagram itu tiap hari apa mas? Atau tiap berapa? Kita seslownya kita, kebetulan saya kerja shift ya kan. Jadi kalau misalnya nyantai ya live, kalau enggak ya udah kapan-kapan aja. Tapi kalau yang event bergambar tiap Kamis jam 7 sampai 9, kalau tarot bisa kapan aja, tanya pendamping juga bisa kapan aja. Wah, nanti Pramati pasti bisa. di sini ya. Nanti linknya di sini nih, kita taruh. Biasa mas kalau konsultasi gitu mas, itu pernah ada sih mas tempur gitu kayak adu tenaga sampai ada serangan ke rumah gitu mas. Jadi gini nih, saya mungkin beberapa penonton saya itu mungkin agak memberatkan karena ada beberapa sesi kita yang memang berbayar karena kita ngerasa kita mengeluarkan tenaga di situ gitu, sebagai pengganti aja gitu loh, dan memang itu nggak mahal. Tapi ada beberapa orang yang saya itu setiap DM buka nih, sekiranya untuk ditolong saya bantu tanpa harus membayar. Banyak juga yang seperti itu, dan biasanya ya tempur-tempur. 2 hari yang lalu baru 2 hari lalu saya nolongin 3 orang pakai mimisan. Mimisan, benar-benar mimisan. Bukan yang mimisan monster ya, kayak orang habis dipukul gitu loh, karena keluar dikit ya gitu, Mas. Di 2 hari yang lalu. Itu kenapa tuh mas? Jadi ada apa ya? 3 kasus itu, ini dia ketempelan dan nggak bisa kontrol. Ya saya bantu bersihin, dan yang dibersihin itu sosoknya itu nggak terima gitu loh. Ya ada berantem dikit lah, selek biasa, belum temenan soalnya. Kalau temenan kan aman, bro ya, kalau itu bro, kopi bro. Kalau itu belum soalnya, jadi pukul-pukulan dulu. Ya itu kemarin efeknya. Itu pernah juga beberapa, nggak cuman ini kalau ngomong masalah nguras energi nggak cuman waktu konsultasi aja ya. Kadang beberapa hal kayak misalkan kita kan juga ada sesi tarot nih mas. Jadi sesi tarot pun kita pakai energi supaya lebih ke apa namanya, hasil yang kartu yang keluar sama orang yang dibacain itu sama gitu loh. Jadi kita benar-benar ya baca tarot ya benar-benar pakai energi, jadi nggak asal-asalan gitu loh. Bahkan waktu itu sempat 1 hari 80 orang, 2 hari 150 lah. 150 itu saya badan ngedrop. Wow. Efeknya ya itu tadi, saya kena usil kuntilanak, dicolak-colek. Kayak itu. Ya sudah lah, hatilah. Itu udah sakingnya energi udah kuras mas ya? Kuras, ngedrop sampai dikeroki kemarin, sakit. Nggak masuk angin sih sebenarnya, jatuh cuma kecapean aja. Tapi udah setelah 1 hari kemudian udah istirahat ya udah full lagi. Sering-sering recharge lah. Iya. Tapi kalau yang sering konsultasi gitu mas, ada yang pernah ngetes juga sih mas? Gimana? Ngetes. Wah, iseng-iseng gitu. Ngetes itu banyak mas. Kemarin terakhir nih ada anak DM, anak dia di bio-nya dia ditulis anak 19 tahun ya kan. Ngetes, ngirimin saya foto. Coba kalau kamu bisa, di sini ada apa aja? Di sini ada ini. Ah, bohong. Cuman ada 2 kok. Aku bilang 4 ya. Makanya dilihat yang bener, kamu perhatiin di belakang kamu sebelah sana. Oh iya mas, saya kira mas kayak di konten sebelah yang cuman apa namanya nyari duit dari gambar foto yang asal-asalan. Kalau saya nggak asal-asalan, saya nggak berani begini. Saya nggak mau makan uang hasil kayak gini gitu. Saya tetap di sini tuh buang tenaga juga gitu loh, butuh nguras tenaga juga, nggak asal-asalan cuman oh ini ntar lumayan nih langsung digambarnya. Enggak, kita nggak kayak gitu. Dan emang kalau nggak ada pun kita dari awal dibilang nggak ada gitu loh. Dan pernah ada 1 sih orang yang sudah digambar, ngecek di tempat sebelah itu dibilangnya nggak ada. Saya bilang ya udahlah, kalau memang
dia bilang nggak ada, ya udah nggak masalah toh. Yang saya lihat nggak harus mereka ikut lihat kok. Iya. Gitu kan. Dan mungkin juga bukannya itu, bukan mau ngerendahin mereka gitu loh. Cuman ya kita kan gambar apa yang kita lihat. Kalau saya ngelihat itu ya udah itu yang digambar gitu loh. Selebihnya ya terserah kalian gitu loh. Secara anggap aja secara kasarannya nih. Seorang ilustrator itu sebelumnya Ervan kan ilustrator, memang kerjanya ilustrator. Ilustrator itu untuk sekali gambar itu dia mungkin bisa sampai 100.000 atau 200.000 per gambar. Ilustrator aja loh. Sedangkan ini kita ngasih gambar horor dengan biaya seikhlasnya, yang kita tahu ada nominal yang mungkin sebenarnya sangat kecil sekali gitu. Kita terima dan seneng-seneng aja karena mereka ikhlas gitu. Kenapa masih ada orang yang mempermasalahkan gitu loh? Kenapa kalau memang kita ngerasa, kalau mereka ngerasa kita ini halu, ya udah coba bikin konten seperti itu yang mungkin kamu lebih bagus gitu kan, dan sebagainya gitu loh. Ya biasa, namanya orang bikin konten pasti ada haters ya. Iya pasti. Masnya belum aja nih pasti. Jangan dong. Jangan ya. Belum aja ini. Mas itu kan pas ngegambar itu kan tiap orang kan beda-beda pendapat Mas. Itu berarti mereka itu bisa berubah Mas ya? Atau emang satu sosok doang, dia emang satu sosok cuma bisa berubah itu kayak emang ada emang sosok banyak? Sebenarnya gini, kalau mau dibilang sosoknya kayak apa ya, mereka semua itu bentuknya ya kayak asap sama bayangan aja udah. Asap bayangan, hologram ya? Iya bisa dibilang hologram. Ya kayak bayangan sih. Asap gimana sih? Asap ya gitu aja. Cuman yang terlihat di kita adalah bentuk seperti itu gitu loh. Mungkin dengan orang lain bentuk yang berbeda gitu. Tapi tetap sebenarnya itu cuma asap. Kamu mau bilang ini kuntilanak tapi menurut dia itu genderuwo, ya orang itu asap kok, mau gimana coba? Iya. Kita kan lihat apa yang kita lihat aja gitu loh. Gambaran yang mereka kasih kita gitu loh, bukan masalah apa gitu. Gitu. Berarti itu perubahan perwujudan ya, bukan wujud asli ya berarti? Bukan wujud asli. Sosok-sosok kayak gitu yang wujud asli itu kalau yang udah lebih ke tua-tua gitu loh Mas. Ketemu Mas. Waduh, jangan ceritakan, nanti datang. Kamu sendiri tadi baru nyindir satu, udah disamperin. Jangan. Yang base camp datang. Jangan. Jadi baru kesinggung dikit loh. Iya. Kita ngobrol yang lainnya itu. Yang punya base camp datang kan. Kita ini kan mengenal Ervan X Zero itu kan ilustrator nih ya. Pengen tahu nih Mas Zero sama Mas Ervan ini sebelum membentuk Ervan X Zero ini emang awalnya udah terjun di dunia horor mistis ini atau dulunya hanya teman nongkrong kafe-kafe? Kita belum pernah ketemu langsung. Hah? Belum pernah. Serius? Ketemu tatap muka belum pernah. Sampai sekarang 2 tahun kita bareng belum pernah ketemu. Kok bisa gitu Mas? Hebat kan? Ini gaib nih. Asli kita 2 tahun. Yang tahu tentang hal gaib, ini gaib nih. Belum pernah ketemu, cuman bikin konten selama 2 tahun. Belum pernah ketemu kita sampai sekarang. Jadi dulu itu saya punya konten di sebelah ya nggak usah sebut lah. Iya. Konten sebelah, kebetulan si Ervan itu waktu itu masih ilustrator biasa. Dia menawarkan, boleh nggak saya gabung jadi ilustrator di yang segrup sebelah itu. Nah, salah satu foundernya itu bilang sebenarnya nggak butuh gitu loh, tapi ya coba aja dulu. Akhirnya saya disuruh untuk lebih ke training training biar si Ervan gambarannya lebih lebih tajam dan lebih bagus dan gambarnya lebih hidup gitu. Kan kadang ada beberapa orang gambar horor tapi nggak berasa, nggak ada energinya gitu. Nah kalau yang Ervan ini selalu dibumbuin ini soalnya, jadi sedikit-sedikit berasa. Nah, di situ kita mulai sering WA-an, maksudnya sering. Pertama Ervan masih di tethering dulu tuh, di tethering untuk melihat segala macam gambar. Akhir sampai di titik dimana ya karena Ervan masih diperbantukan kan, dia belum belum dapat fee gitu loh. Saya merasa kasihan anak ini kalau misalkan diminta terus gambar tapi belum ada fee gitu. Aku tawarin pertama, ayo kita coba bikin webtoon. Ada tuh webtoon kalau mau dibuka pemanggil roh di webtoon ya, line webtoon ada itu punya kita. Bikin, kita udah jalan berapa episode ya, sekitar 8 atau 9 itu si Ervan lebih fokus ke job yang asli, gambar di sana.
Ya udah akhirnya kita jarang ngurusin, terus tiba-tiba ayo mau coba bikin YouTube enggak? Ayo. Kita pun bikin YouTube konsepnya berubah-berubah terus tuh karena apa sih nyari pasaran horor kan sekarang susah banget kan ya Mas ya? Iya. Iya kan? Pertama bikin lebih ke cerita bergambar, sepi, terus cerita sejarah bergambar, sepi, terus akhirnya coba cari orang-orang yang ceritain horor terus dikasih ilustrasi itu tetap masih sepi gitu kan. Akhirnya waktu itu stuck cuma di situ aja. Di suatu ketika kita gambar, terus kita tag si Risa Saraswati itu, kebetulan sama beliau diupload nggak diupload sih, dibikin story sama dia. Nah itu mulai naik tuh, mulai naik, terus kita coba lagi gambar waktu itu kena siapa ya? Itu Panji Petualang. Iya. Kita pernah nyoba izin untuk gambar sosok-sosok yang ada di rumah dia. Rumah hitam itu. Dan beliau ternyata suka sama gambarnya, ya kan. Akhirnya juga dia sempat bikin story YouTube kita, itu juga mulai naik lagi tuh. Terus sempat waktu itu vakum karena COVID itu, nggak tahu, kita banyak fokus di tempat-tempat lain kan, akhirnya sempat nggak jalan. Bahkan kalau di YouTube kan ada jam tayang ya untuk dapat AdSense ya, itu hilang. Kita udah jalan sekitar 2000 kan, butuh 4000 kan ya. Iya. Udah 2000 itu hilang. Kita mulai dari awal lagi. Nah, itu mulai ayolah coba lagi lah bikin gambar-gambar. Akhirnya bikin challenge tuh yang mau digambarin gratis ya kan. Ke sini mulai banyak yang suka gitu kan. Tapi kok kita cuma stuck di situ, kita kan niatnya emang kita nggak mungkirin sih, kita bikin konten kan pasti mau ingin cari uang juga kan. Iya. Ya orang bodoh mana sih yang nggak mau uang gitu loh. Tapi kan kita dengan cara yang benar gitu, kita nggak mau nipu orang dengan gambar yang palsu, pura-pura atau segala macam. Kita tetap memakai energi kita ya kan, tenaga kita. Jadi ya kalau orang nggak mau hargai, kita juga sedikit sedih sih sebenarnya kan. Jadi kita ke situ bikin gambar, kita ngadain event, orang-orang mulai pada suka, ya akhirnya sampai sekarang gitu. Panjang Mas, 2 tahun baru bisa kayak gini Mas. Iya. Tapi keren juga sih, gimana kerjasama dengan satu orang, dua orang lah bekerja sama tanpa pernah bertatap muka. Gaib sih itu, mistis sumpah. Iya, 2 tahun loh belum kita ketemu loh. Tapi komunikasi masih lancar. Oh lancar, kita pasti kabar-kabaran terus. Tapi tuh biasanya kalau yang menggambar itu Mas Hermannya harus tanya ke Mas Jero dulu, atau memang Mas Herman udah bisa? Di awal-awal dia tanya dulu. Di tahun pertama itu masih tanya. Kemudian saya ngerasa udah mulai, ya sudahlah, bisa dilepas gitu kan. Jadi dia gambar sendiri. Nanti setelah gambar dia dikirimkan ke saya gimana, udah pas atau belum, lebih ke QC sekarang. Iya. Quality control. Iya. Oke, langsung kirimin. Berarti yang digambarnya lebih hidup lah, lebih ada. Kalau dilihat, wah gitu ya. Itu emang gambarnya keren-keren sih. Pernah nggak Mas ada, misalkan ada seseorang nih kan, jadi ngisi sesuatu nih di tempat yang mau minta digambar nih Mas. Jadi pas digambar itu Mas Herman kayak masa kayak, kok nih gua gambar kok kayak keganggu nih kan. Waktu itu emang disengaja Mas, pernah kayak gitu Mas? Mungkin lebih ke kemarin sih, ada pengalaman lucu nih. Ini nggak horor nih, lucu. Waktu ini Ervan pernah diajak sama Jack TV buat di konten dia, lupa aku namanya, misteri gitu. Ervan diajak uji nyali. Nah, tapi sebelum uji nyali itu yang ada di situ tuh dipanggil, dikumpulin jadi satu. Iya. Tapi karena Ervan masih saya awasin, saya video call dia waktu selama uji nyali. Terang Ervan, jarak lebih dari 5 meter orang sesosok itu nggak berani dekat. Betulan dong, Ervan uji nyali sama sekali nggak ada sosok. Jadi cuman toleh ke sana, toleh ke sini, nggak ada apa-apa. Tapi begitu Ervan selesai uji nyali, wah gangguan banyak banget Mas. Gangguan banyak banget. Ada yang mulai dari ada yang nendang pintu, lempar segala macem gitu. Tapi waktu Ervan aman. Dia aja bingung kenapa kok uji nyali malah jadi begini gitu kan. Itu mah bukan uji nyali, cuman pindah gambar. Tapi memang ada indikasi dia rekor atau cuma buat nyimpan internal doang dari itu? Enggak, ada di YouTube-nya Jack TV kok itu. Ada. Dan kemarin juga habis dari Jack TV juga, mungkin gambarnya udah pernah dibikin story sama Ervan, nggak tahu tayangnya kapan. Ini kalau yang mau nyali, please jangan WhatsApp Mas Jero. Nggak berhasil nanti, malah ngantuk.
Sedih pokoknya. Gak dapat konten. Tapi pernah loh Mas saya ikut penelusuran di kelompok sebelah ya. Iya. Ini saya cerita kelompok sebelah. Iya. Jadi dulu pernah ke suatu lokasi di Merapi, waktu itu korban lahar dingin. Iya. Di situ ada monumen kan ya, ada rumah yang hancur jadi monumen tempat wisata gitu. Kita ke situ, itu gangguan banyak banget. Setiap ngomong ada suara kodok, kita berhenti ngomong, kodok berhenti. Kita ngomong, kodok bunyi lagi. Pohon pisang itu digini-giniin, goyang terus. Akhirnya kita pindah tempat ya. Ya istilah itu aman, cuman di lokasi itu aja sih yang sering penelusuran, bener-bener penelusuran. Karena emang di situ saya fokusnya kebagi. Karena ada 5 orang, jadi 5 orang yang saya awasin. Itu aja sih. Berarti nggak fokus ke inti. Kalau Evan kemarin kan cuma satu orang itu aja, jadi lebih aman. Itu kalau pengen tahu sosok suara kodok itu Dedemit atau Dedemit? Demit zaman dulu apa baru? Kalau itu lebih ke sosok demit-demit di situ aja sih, yang sering ngewujudin aja. Ya ganggu aja sih, usil, jatuhnya usil. Karena tengah malam juga kan kita ke situ kan, mereka nggak seneng. Kalau Dedemit itu kan dia bisa nyerang manusia nih, Mas. Nah, Dedemit yang sakti itu kan ada yang bilang itu yang pernah dulu ngikutin atau pernah disembah sama orang, Mas. Energinya yang pernah disembah sama orang sama yang liar itu lebih gede, lebih besar, Mas. Gimana ya? Yang lebih kuat karena disembah sebenarnya lebih ke karena mereka dikasih makan. Iya, kayak misalkan ada tempat yang misalnya orang mau nyari nomor kan, tempat ini belum tempat itu angker, terus dia ngasih kayak sajian biar dapat nomor. Nah, dengan Dedemit asli yang liar yang nggak pernah dikenal manusia itu sama yang Dedemit itu lebih besar mana energinya, Mas? Tergantung ya Mas ya. Ada beberapa sosok yang sangat tua dan sangat kuat itu justru malah menjauh dari area manusia. Mereka lebih milih untuk di dalam gunung gitu loh, dalam laut. Mereka nggak mau keluar ke manusia gitu loh, karena takut berjikungan gitu loh. Tapi rata-rata justru malah demit-demit yang ibaratnya masih ABG itu justru yang kayak itu tadi, berani nampakin, terus sok-sokan ngasih nomor segala macam, itu justru malah demit-demit masih labil itu. Bocil. Terus demit yang masih muda ini bentuk itu dia selalu menyeramkan atau emang bentuk kayak menyerupai leluhur gitu sih? Biasanya mereka itu yang labil itu lebih seneng buat mewujud sih. Wujud ya? Supaya orang bisa percaya dan akhirnya nempel, mereka dapat makanan energi dari manusia. Dimanfaatin? Iya, dimanfaatin. Untuk proyek ke depan nih Mas sama Evan X Zero ini Mas, ada mau konsep apa lagi Mas? Selain tarot? Kita sebenarnya lagi di tahap mau nyari konsep baru ini, karena kita ngerasa cuman gitu-gitu aja malah ntar takutnya orang bosen gitu. Cuman masih belum nemu. Kita kayak live gitu aja kita belum bisa konsisten karena keterbatasan waktu sih ya. Tapi ya mungkin bakal ada yang baru-baru lagi, tunggu aja. Tapi rencana si Ervan mau, ini kan kemarin selalu menolak untuk gambar sosok-sosok yang ketempelan. Iya. Tapi ini rencana bakal ada challenge yang mau ikut, monggo. Nah, ini mau challenge. Tapi kita cek dulu ya. Kalau pendamping bener-bener leluhur kita nggak mau. Tapi kalau ketempelan bakal kita kan. Kenapa nggak mau sosok leluhur Mas? Karena sosok leluhur itu ibaratnya kalau orang Jawa itu sosok yang sakral gitu loh. Makanya ada beberapa makam-makam yang dibilang leluhur kan orang nggak boleh sembarangan. Iya. Iya, mereka aja nggak berani sembarangan, apalagi kita mau nyebut-nyebut nama mereka gitu loh. Saya aja untuk melihat itu ibaratnya harus bawa surat terusan dari RT ya kan, angin kenceng loh tiba-tiba. Ya kan? Kalau ke bahasa lu gitu ya kan, angin kenceng tiba-tiba dari tadi tenang. Belum bawa surat terusan RT soalnya. Ya gitulah. Susah, bukan berat ya, susah. Kadang mereka pun nggak akan mau menjawab gitu loh. Karena mereka udah beda alam. Udah beda mereka udah di atas, bukan bersama kita. Mas, kan kemarin kita udah ngelewatin 1 bulan namanya
Bulan Suro nih Mas. Woi, Suro. Suro nih, kita bulan Suro nih. Itu di Tionghoa juga ada loh. Lunar ya? Lunar Ghost ya, kalau nggak salah. Lunar Ghost apa Mas? Sama kayak Suro juga. Oh. Jadi mereka itu kayak ngasih makan spirit-spirit gitu kan sih? Bahasanya cengbeng. Cengbeng, ya Cengbeng. situlah. Ya sama, mereka juga sama. Dan saya juga baru tahu kemarin ini loh. Gue. Jadi Gak cuma orang Jawa punya Suro loh. kita orang Chinese juga ada Suro. Teman-teman gue datang. Jadi Mas, ini saya bingung nih kan, itu kalau tagar-tagar tuh tentang kebangkitan Nusantara nih Mas. Baik. Berat. Kita mau nanya tentang semangat tentang kebangkitan Nusantara, menyambut kebangkitan Nusantara dari sisi pandang Jero. Kalau kalau saya tipikal, bukan saya sih, saya dan saya punya tim juga kan di luar Revanek Zero. Kita percaya memang ada kebangkitan Nusantara, cuman kita bukan menunggu. Karena apa, kalau kita menunggu malah justru kita nggak ada semangat untuk gimana sih biar bisa ngerubah jadi cepat gitu loh. Iya. Lebih kayak cuman ntar aja lah nunggu hasil gitu loh. Iya. Kayak cuman terima bola tapi nggak mau ngejar bola gitu. Iya. Takutnya adalah para pemuda-pemuda yang sekarang ini cuman jadinya kayak pemuda instan aja gitu loh, nggak Iya. mau ngelewatin proses-proses yang harusnya dilaluin, tapi pengen langsung hasilnya aja. Jadi kalau sekarang untuk kebangkitan ya saya senang juga mau ada kebangkitan Nusantara, tapi tinggal gimana ntar saya dan teman-teman yang lain gimana siap. Nah sekarang kalau misalkan misalkan besok nih, tiba-tiba besok udah kebangkitan, udah ada kesiapan apa? Saya tanya ke masnya nih, sekarang saya tanya balik. Ada kesiapan apa buat kebangkitan Nusantara? Malah saya masih lagi belajar untuk mengenal budaya. Nah, itu Masih belajar. karena orang itu sebenarnya belum siap. Tapi kalau sebelum siap dikasih kayak gitu, malah justru ntar malah tambah lebih kacau lagi, lebih chaos lagi. Mungkin ada ramalan yang bilang setelah kebangkitan bakal lebih chaos lagi. Ya ini tadi, karena mereka belum siap orang-orang ini di kebangkitan Nusantara ini. Ya itu aja sih. Sekarang berarti saya lebih saranin buat teman-teman nih yang menunggu kebangkitan ya diperbaikin dulu. Setelah kelakuan kalian, terus ibadah kalian, ya intinya akal kalian di diri kalian lah. Jadi manusia itu gimana gitu loh. Harus siap atau enggak gitu loh. Jangan cuman wah besok kebangkitan nih. Tapi nggak ada siap gitu dapat mana ini mau ngapain gitu kan, malah sia-sia rasanya kebangkitan Nusantara itu tadi. Mau menyambut seseorang cuman nggak ada persiapan Iya, gitu. misalkan ada tamu tapi nggak Iya, dikasih betul. minum ya apa ya kan. Iya. Setelah COVID ini dan ada namanya tagar tentang menyambut kebangkitan Nusantara itu, banyak anak-anak muda ini yang memakai lambang budaya kayak wayang kayak merinding kan. Mereka ini kayak mau mengenal lebih untuk mencintai budayanya Mas. Itu Iya. apa udah tanda-tandanya Mas? Kalau cuman kemakai baju aja sih enggak. Kalau misalkan kayak gitu tuh balik lagi ke cara berpikir sih. Kalau cuman pakai baju aja ya orang karnaval juga pakai baju-baju budaya semua. Apakah itu menyambut kebangkitan Nusantara? Enggak, cuman memeriahkan 17-an. Ya jangan sampai kita cuman jadi memeriahkan tapi nggak benar-benar bisa nerima gitu loh. Intinya kan kayak gitu aja sih. Berarti sebelum itu datang kita sebentar harus memahami lah. Ya, memahami Memahami. untuk apa dan fungsinya apa dan kamu harus ngapain itu harus tahu. Udah ada tugas Mas. Tugas. Nggak salah-salah. Ya kita nunggu udah berapa tahun coba dari zaman kemerdekaan sampai sekarang kan udah panjang banget itu. Iya masa cuman besok datang. Enak nih. Terus setan lagi main kartu, gue lagi. Datang lagi disalahin. Padahal kalau dihitung tuh mereka ini lahir udah dikutuk kan. Iya. Sekarang udah lahir dikutuk, kita nyalain mereka. Udah dikutuk disalahin terus kan. Serem juga tuh gitu. Mas Jero, terima kasih banyak nih sudah meluangkan waktunya, memberi kesempatan kita untuk mampir ke rumahnya di sini nih sekarang. Makasih juga udah mau mampir ke Sidoarjo jauh loh. Iya, terima kasih juga. Nih demi silaturahmi nih. Siap. Saudara baru. Saudara baru. Bapak guru. Cuman bisa baca tarot. Baca bisa tarot. Mau tanya, Iya. bisa baca tarot dari mana? Ada manual bodoh.
Kalau mau belajar tarot, ada manual booknya. Yang mau japri aja. Ini aja. Oh nggak DM. Kacau. Buat Brokis, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa mampir channel kita dan juga subscribe, like, share, dan komennya. Dan jangan lupa follow juga sosial media kita di sini. Dan juga jangan lupa juga mampir ke channelnya Bang Giro. Di YouTube-nya Irfan X Zero, IG-nya Irfan X Zero juga. Akhir kata, Jericho dan Saya Zero. see you. See you.